Sip, yuk semangat ya. Kita niatkan hari ini pembahasan soal-soal matematika. Biasanya itu yang jadi momok matematika ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Selama kita masih bisa ya nanti kita kerjakan. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ini sudah terlalu sulit ya sudah dilewati saja. Lebih baik kita mengorbankan satu soal, tapi bisa mengerjakan soal yang lain daripada habis untuk menalar soal matematika. Oke, saya mulai di soal nomor satu, Bapak Ibu. Ini soal paling sederhana sekali ya. Paling sederhana, tapi konsepnya harus tahu ya. Untuk membuat 5 potong kue, diperlukan 3/4 kilogram gula. Nah, berarti di sini ada apa, Bapak Ibu? Ada kue dan ada gulanya. Ya, maka di sini kita tuliskan kue dan gula. Nah, ternyata yang disediakan gulanya 3 kilogram. Jangan salah menuliskan tempat ya, karena kalau di sini tadi yang ini adalah kue, tadi ya, yang sini kue, kemudian yang sini adalah gula, maka untuk 3 kilogramnya kita tuliskan juga di bagiannya gula. Di sini. Nah, di sini ya, gula ya. Pertanyaannya, jika ini ada 3 kilo, maka bisa membuat berapa banyak kue? Ini sebenarnya konsep perbandingan. Ada dua. Perbandingan itu ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Ya, ya, karena kisi-kisinya perbandingan dan skala. Nah, jadi harus tahu tuh. Perbandingan senilai kapan kita gunakan perbandingan senilai? Ketika satu variabel naik, variabel yang lain juga ikut naik. Ya. Contohnya gini, kalau gulanya semakin bertambah banyak, kue yang dihasilkan juga semakin banyak. Kalau dibalik juga sama, kuenya semakin banyak, gula yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kalau dibalik, kuenya sedikit, gulanya juga sedikit. Maka itu namanya perbandingan senilai, ya. Jadi perbandingan senilai itu ketika satu variabel naik, variabel yang lain ikut naik, ya kan? Nah, sekarang kita lihat saja gulanya dari 3/4 menjadi 3. Nah, berarti ini kan secara logika saja 3/4 menjadi 3 berarti lebih besar, lebih banyak. Maka otomatis nanti kue yang dihasilkan juga lebih banyak, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya dikali silang. Ya, 3/4 kita kalikan dengan X, 3 kita kalikan dengan 5. Nah, 3/4 kita kalikan X menjadi 3/4 X, 3 kita kalikan 5 hasilnya 15. Sehingga berapa X-nya? X-nya berarti 15-nya ini dibagi dengan 3/4. Ya kan? 15 dibagi 3/4. Berarti kita ubah jadi perkalian ya. 15 dikali. Ya, dikali ini yang belakang dibalik. Dikali 4/3. Sehingga jawabannya berapa? 15 dikali 4. Ini kan hasilnya 60 ya. Dibagi 3. Berarti jawabannya 20. Sehingga betul ya bahwasanya untuk gula 3 kilo itu kuenya sebanyak 20. Nah, ini soal paling sederhana Bapak Ibu. Jadi intinya bisa menghubungkan bahwasanya hubungan antara kue dan gula itu berbanding lurus atau senilai. Maka kalau senilai tinggal kita kali silang. Ada pertanyaan untuk perbandingan senilai? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut di soal nomor berikutnya. Oke, kita masuk ke menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Badru ingin membagikan uang
Hasil penjualan sawah sebesar 120 juta kepada keempat anaknya. Ketiga anaknya mendapatkan bagian sepertiga, seperempat, dan seperlima. Dan sisanya diberikan ke anak yang keempat. Nah, ini sering keluar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bisa mencari sisanya dulu. Kebentar. Mencari sisanya dulu. Kan tadi yang sudah diberikan berapa? Yang sudah diberikan kan sepertiga, seperempat, seperlima. Sisanya diberikan ke anak yang keempat. Nah, berarti kita hitung dulu ya. Sepertiga ditambah seperempat tambah seperlima itu berapa sih? Gitu kan ya. Sepertiga tambah seperempat tambah seperlima. Caranya apa? Disamakan penyebutnya. Ini materi kelas 4 SD ya. Menyamakan penyebut. Dari 3, 4, dan 5, kita cari KPK-nya yaitu 60. Ya, setelah diperoleh 60, kita cari pembilangnya ya. 3 biar jadi 60 dikali 20. Maka pembilangnya satunya kita kalikan dengan 20 ya. Jadi umpama gini loh Bapak Ibu. Sepertiga. Itu kan tadi KPK-nya kita sudah dapatnya per 60 ya. Nah, gini. Maka ini 3 biar jadi 60 bagaimana? Oh, dikali 20. Ya kan? Maka kalau bawah dikali 20 harus dilakukan perlakuan yang sama terhadap pembilangnya. 1 juga kita kali dengan 20. Berapa 1 kali 20 hasilnya? 20. Sehingga ini menjadi 20 per 60. Selanjutnya 1/4. Sama ya, 1/4 dijadikan per 60. Ya, 4 biar jadi 60 berarti dikali 15. Atau 1 juga kita kali 15, hasilnya 15 ya. Sehingga di sini pembilangnya dan penyebutnya berubah jadi 15 per 60. Yang ketiga yaitu seperlima. Nah, sama ya. Jadi seperlima kita ubah menjadi per 60 ya. Per 60. 5 biar jadi 60 bagaimana? Dikali 12 ya kan? Maka atas juga kita kali 12 sehingga hasilnya 12 per 60. Sehingga di sini 12 per 60. Ditambah dengan X. X itu siapa toh? X itu sisa atau yang akan diberikan kepada anak keempat. Terus kenapa ini 1 ya? Karena pecahan itu paling besar nilainya adalah 1. Ya kan kalau masih utuh itu kan 1/1. Nah, terus di sini mencari X kan ya. Ini kita tambah dulu ya. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 12, 47 ya. Ya ketemunya 47 per 60. Maka berapa X-nya? X-nya berarti gimana? 1 dikurangi yang sudah ada. 1 dikurangi 47 per 60. Terus setelah 1 dikurangi 47 per 60 kita ubah dulu. Satunya ini kita ubah menjadi bilangan berapa? 60 per 60. Mengapa? Karena penyebutnya adalah 60. Ya kan? Kita samakan penyebutnya. Maka supaya menjadi 1 ya 60 diper dengan 60. Sehingga X-nya berapa? 60 dikurangi 47. Jawabannya 13 per 60 bagian. 13 per 60 bagian ini diberikan ke siapa? Ke anak yang keempat. Pertanyaannya bukan bagian, disuruh menjadikan juta. Maka ya sudah, 13 per 60 kita kali dari keseluruhan. Keseluruhan tadi berapa uangnya? Oh, 120 juta. Maka 13 per 60 kita kali dengan 120 juta. Caranya coret saja dulu nolnya. Nah, ini ya, dibagi 60, penyebutnya habis jadi 1. 120 dibagi 60, jawabannya 2. Sehingga 13 kali 2, 26. 26 apa? 26 juta.
Ini sebenarnya mudah kalau Bapak Ibu mau mencoba. Yuk sambil orak-orak ya, sambil mengerjakan. Kalau hanya mendengarkan saya, wah nanti malah tiba-tiba bisa tertidur nanti. Sore-sore ya, ngantuk gitu. Materinya matematika lagi, udahlah tinggal tidur aja ya. Eman-eman Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Soal nomor berikutnya. Nah, coba dibaca dulu. Dan dijawab kira-kira apa? Apa Bapak Ibu coba? Nomor 22 itu jawabannya apa dan alasannya apa? Coba. Diberikan indikator ketercapaian kompetensi dasar kelas 2 untuk ranah pengetahuan. Indikatornya apa? Menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan cacah. Pertanyaannya, kegiatan pembuka. Yang mana ya yang termasuk kegiatan pembuka? Apakah A, menghitung dan mengelompokkan permen sesuai rasanya? B, menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan yang dikaitkan dengan masalah dalam sehari-hari. C, berpesan agar peserta didik hati-hati melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah D, menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang dagangan yang harus dibayar pembeli. Nah, ini sesuai ya. Jadi ada video di mana sih pedagangnya itu baru menghitung total harga barang dagangan yang harus dibayar oleh pembeli. Ini sudah kontekstual ya. Jadi akhirnya sesuatu tahu, oh kalau saya belajar matematika tuh saya nantinya akan bisa menjumlahkan gitu ya. Maka jawabannya yang mana? Yang D. Nomor 44. Ya, oke, 44. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Jadi di pura-puranya nih di sini ada gedung ya, Bapak Ibu. Di sini ada gedung. Di mana gedungnya itu bayangannya, bayangan gedungnya itu 56 meter, 56 meter di atas tanah mendatar. Jadi ini gedungnya, itu bayangannya tuh sepanjang 56 meter. Pada suatu saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Jadi kalau siswanya ini 1,5 meter, bayangannya 3,5. Pertanyaannya, berapa tinggi gedung sebenarnya? Nah, gimana? Sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Kita cari dulu tingginya dulu ya. Eh, tulis dulu tinggi dan panjang bayangan ya. Jadi ketika tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 1,5 ya di sini ya tadi ya. Tingginya 1,5, maka bayangannya adalah 3,5. Maka terus di sini ya, tinggi 1,5, panjang bayangannya 3,5. Sesuai di soal tadi nggih. Terus kalau tingginya nggak tahu, berarti ini mau kita cari nih.
tingginya nggak tahu, maka panjang bayangannya 56 meter. Jadi 56 meter ini sebagai panjang bayangan. Pertanyaannya berapa tinggi gedung apa? Berapakah tinggi gedung sebenarnya? Berarti di sini ya tinggi gedungnya. Berapa ya? Nah, ini sama kayak tadi. Apa yang terjadi antara tinggi gedung dengan tinggi bayangan, kemudian tinggi manusia, misalnya dengan panjang bayangan, hubungannya adalah berbanding lurus atau senilai. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi, pasti bayangannya juga semakin panjang, ya kan? Maka di sini senilai, Bapak Ibu. Ingat, kalau senilai tadi apa? Tinggal dikali silang, ya. Tinggal dikali silang. Maka 3,5 kita kalikan dengan Y. Kita tulis 3,5 Y. Gitu kan ya. Terus tingginya yang ini 1,5 kita kalikan 56. Sini ya, 1,5 kali 56. Maka Y-nya berapa? Ya. Ini di grup saya tadi link Zoom-nya kan bukan ini, Kak. Ini yang menunggu banyak di link yang satunya. Oh lah, saya koordinasi sama Mas Umam katanya disuruh pakai link sendiri. Jadi aku nggak tahu yang di grup yang lain aku nggak masuk itu Mbak. Coba gitu. Ini ada yang masuk link yang dikirim Pak Umam menunggu dari jadi jam 3 Mbak. Belum gabung. Lah makanya saya tanya Mas Umam, linknya mana gitu toh. Lah gak ada link kan yang di grup yang saya masuk, terus tak tunggu-tunggu. Gitu. Makanya saya buat link sendiri. Gitu. Gitu. Saya juga nunggu dari tadi 43, makanya saya bahasnya pelan-pelan. Nanti saya takutnya sudah nyampe banyak, suruh ngulang lagi. Coba ini. Terus ini kan saya konfirmasi di grup kan, tanya Pak Umam, Pak ini jadi Zoom tidak? Jadi terus baru dikirimi yang ini. Tapi ini teman-teman masih di link yang tadi. Kasih tahu aja Mbak, tolong. Soalnya saya nggak masuk di grup UP-nya yang Mas Umam. Saya nggak masuk di grup UP-nya Mas. Iya, Mbak. Ya, saya soalnya ini tadi tak pelan-pelanin baru sampai 3 nomor biar nggak ketinggalan jauh gitu loh. Soalnya ini baru perbandingan, belum masuk ke analisis gitu. Bentar saya tak japri. Mas Umam, bentar ya. Tadi saya ngirimnya ke grup Siap UP kan ya, Siap UP. Ini malah isinya record, Mas nanti. Bentar tak japri. Mas itu aku zoomnya linknya beda. Jangan share link yang aku japriin aja. Udah ya, saya lanjut. Tadi ini konsep perbandingan senilai Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi kapan perbandingan senilai kita gunakan kalau satu variabel nilainya bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah atau naik gitu ya. Terus di sini sama kayak tadi ya, kalau dapat perbandingan senilai itu berarti kita tinggal kali silang ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, jadi 3,5 kita kalikan Y, 1,5 kita kalikan 56. Ya mau nggak mau ya harus mau ngitung. Oke, jadi 3,5 kita kalikan Y hasilnya 3,5 Y. 1,5 kita kali 56 hasilnya 84. Sehingga Y-nya berapa? Y-nya 84 dibagi dengan 3,5. Sehingga jawabannya adalah 24 meter. Nah, ini sambil saya jelasin pelan-pelan tuh saya harap Bapak Ibu juga sambil ngitung, sambil nulis gitu supaya bisa. Karena kalau hanya mengandalkan orat-oratan yang sudah ada,
terus nggak mau ngitung gitu, pasti nanti bingung pas ketemu soal. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah mulai masuk ke soal analisis yang sering sekali, hampir nyaris tidak untuk tidak keluar. Ya, karena ini kisi-kisinya sudah jelas. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar dan bangun ruang, peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematis. Nah, jadi ini ada sebuah perbandingan unsur matematis. Biasanya sering keluarnya kayak gini. Ada foto, bingkai foto. Yeah. Di sini diketahui bahwa di sebelah kiri kanan foto masih terdapat bagian karton selebar 3 cm. Nah, jadi kiri kanannya itu ada karton yang lebarnya 3 cm. Sedangkan bagian atas dan bawah belum diketahui ukurannya. Diketahui bahwa foto dan kartonnya sebangun. Ya, diketahui foto dan kartonnya itu sebangun. Nah, sini kita amati dulu gambarnya. Ini 30 yang tingginya 40 ya. Maka pertama kita yang ditanyakan ya, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, yang ditanyakan itu luasan yang ini. Karton yang di sekelilingnya ini loh Bapak Ibu. Luasannya tapi yang tidak ketutup foto. Berarti sama aja dengan luas bingkai ya. Saya sebut saja itu luas bingkai. Nah, di sini sebelum kita hitung analisis lebih lanjut, kita tulis dulu kesebangunannya Bapak Ibu. Apa dan apa, yaitu tinggi dan lebar. Ya, jadi kita tuliskan dulu Bapak Ibu, tinggi sama lebar. Yang mau kita bandingkan mana toh? Ada 2 segi 4 kan ya? Segi 4 foto ini, ya, segi 4 foto. Yang ini ya, segi 4 foto sama segi 4 bingkai. Ya, ini namanya sebangun. Sebangun itu apa? Bangunnya sama. Ntar saya mute dulu. Udah. Oke, sudah. Nah, di sini kita tulis tinggi sama lebar ya. Yang ini tingginya 40 cm, lebarnya 30 cm. Nah, yang ini kita belum tahu fotonya ini tingginya berapa. Ya kan? Tinggi fotonya ini kita belum tahu. Tapi kok lebar fotonya bisa tahu? Iya, kita hitung dong ya. Kita hitung dari apa? Dari lebarnya ini tadi kan berapa? 30 kan? 30 sudah berkurang 3 sama 3. Berarti 30 dikurangi 6. Berarti berapa ini lebar fotonya? 24. Dari sini dulu harus paham dulu. Ya. Jadi namanya perbandingan itu ada yang dibandingkan. Ya, Bapak Ibu ya. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah foto yang dalam ini dengan karton yang besar ini ya. Yang diketahui ukuran karton ini 30 sama 40 ya.
Tapi kalau yang foto, ini nggak diketahui ukurannya. Maka kita tulis tinggi fotonya kita sebut dengan Y. Kalau lebar foto nggak ada keterangan, tapi kenapa bisa muncul angka 24? Angka 24 munculnya dari sini 30 dikurangi 6. 6-nya dari sini, oke? Nah, otomatis ini juga perbandingan apa? Senilai, ya kan? Kenapa senilai? Ya karena kalau lebarnya ini semakin besar, maka pasti tingginya juga akan tinggi. Kalau fotonya makin besar, lebarnya, maka lebar kartonnya juga makin besar. Tinggi fotonya makin besar, tinggi kartonnya juga akan makin besar. Maka disebut sebanding atau berbanding lurus. Jadi kalau kita kali silang ya, kalau sebanding tadi kan kita kali silang. 30 kita kalikan Y, 30Y. Terus 40 kita kalikan 24. Sehingga nyari Y gimana? Nyari Y adalah 40 kali 24 dibagi dengan 30. Jawabannya 32. Oh, berarti kita tahu nih tinggi fotonya 32. Berarti di sini ya, ini ke sini 32 ya. Otomatis saya tahu kan ya nanti lebarnya ini berapa. Caranya gimana? Lihat ini. Ini kan sampai sini 40, ya kan? 40 dikurangi 32. Diperoleh 8 kan ya, tapi dibagi 2 atas sama bawah. Berarti 8 dibagi 2, 4 cm, 4 cm. Ya kan? Berarti sisa yang ada di bagian atas itu 4 cm. Sisa karton yang ada di bagian bawah ini juga 4 cm. Selanjutnya baru kita cari luasan ini, luasan yang tidak tertutup foto atau luas bingkainya. Maka caranya kita cari luas yang besar dulu, dikurangi luas yang kecil. Luas yang kecil itu yang ini, ya toh? Luas besarnya berapa? 30 dikali 40. Oh, ini langsung dihitung ya. Kalau ini juga boleh sih kalau pakai yang caranya Mas Umam. Ini langsung dicarinya 2 kali 3 kali 40 cm. Karena ini loh, ini kan ada 2 nih. Ini ya. Ini kan persegi panjang pertama, ini persegi panjang kedua, ya kan? Berarti di sini 2 kali 3 kali 40. Kalau yang luas kiri kanan ya 2 kali 3 kali 40. Kalau luas atas bawah ini sama ini itu 2 karena ada atas sama bawah ya. Kalinya berapa? 4 4 4 kali 24. Sehingga jawabannya 432. Duanya ini karena ada sisi kiri dan sisi kanan. Ya. 3-nya ini karena lebar ini. 40-nya itu karena tingginya ini dari atas sampai bawah. Ya kan? Kalau yang ini 2-nya karena dia atas sama bawah. 4-nya itu karena ini. Lebarnya ini 4. Panjangnya pakai yang mana? Pakai yang 24 atau pakai yang 30? Pakai yang 24. Karena kan ini tadi sudah dihitung ikut yang panjang. Nah, maka yang ini tuh hanya dikalikan dengan 24. Sehingga ketemu ya, luas bidang yang tidak diarsir adalah 432. Atau boleh juga kok cari pakai luas besar dikurangi luas kecil. Luas besarnya 30 kali 40. Luas kecilnya berarti 24 dikali 32. Itu juga boleh. Serah sukanya yang mana. Ya, maaf ya Bapak Ibu, ini ternyata banyak yang telat masuk link ya, nggak apa-apa. Itu sudah saya rekam kok tadi dari awal. Oke, kita lanjut ya. Insya Allah kalau ketemu materi kayak gini, jangan bingung dulu. Nanti pas ada soal, digambar dulu saja kayak gini. Jadi, eh,
gambar dulu kayak gini sehingga nanti bisa dianalisis perbandingannya. Oke, yuk kita lanjut. Seorang guru SD hendak mengajar luas persegi panjang dengan memanfaatkan kertas berpeta. Rancangan aktivitas siswa yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah siswa diminta menggambar persegi panjang dengan luas berapa? Jadi ini nanti konstruktivisme itu siswa mencari sendiri Bapak Ibu ya. Maka kemarin kita belajar pedagogi itu tujuannya ya kayak gini. Konstruktivisme berarti siswa mencari menggali pengetahuannya sendiri hingga dia tahu rumus luas. Nah, gitu loh. Ternyata luas itu dapatnya dari panjang kali lebar gitu. Maka kira-kira yang mana ya luas yang akan dipilih? Kalau kita pilihnya 2, maka dia hanya bisa disusun seperti ini ya, 1 kali 2, sama mungkin kalau berdiri begini 2 kali 1, ya kan? Hanya itu saja. Kalau yang 5 ini juga sama, 1 kali 5, bisa juga. Sana dulu ya. Nah, 1 kali 5 bisa juga 5 kali 1. Nah, kalau 11 ini kan bilangan prima juga, Bapak Ibu. 11 kan juga bilangan prima. 1 kali 11 sama 11 kali 1. 47 juga prima. Nah, maka yang mana yang kita gunakan? Yang 36. Karena supaya memperoleh luas 36, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Misal, 1 kali 36, ya kan? 2 kali 18, bisa juga 3 kali 12, bisa juga 4 kali 9. Di otak-atik tetap luasnya hasilnya sama, yaitu panjang kali lebar. Maka dengan konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan sendiri yang dipilih yang mana? Yang 30. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Alasannya apa? Karena angka 2, 5, 11, dan 47 adalah bilangan prima. Oke, paham ya ini? Ini kalau ini nggak begitu sulit kok Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga sering keluar. Karena memang kisi-kisinya disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Ya, rumusnya cuma 1, Bapak Ibu, JKW, ya, jarak, kecepatan, waktu. Yuk kita bahas dulu. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A. Kita terus dulu ya, kecepatan ya, berarti di sini ya yang diketahui ya. Kecepatannya 65 km per jam. Berangkat dari kota A pukul 7 dan tiba di kota B pukul 19.45. Nah, berarti berangkat jam 7, sampainya jam 19.45. Kamu tuh. Istirahatnya 2 kali. Yaitu 15 menit dan 45 menit. Ya.
Terus berapa jarak kota A ke kota B? Nah, kita cari dulu waktunya ya Bapak Ibu ya. Tadi istirahatnya berarti kan 15 sama 30 ya kan? Berarti istirahatnya berapa menit? 15 tambah 30 berarti istirahatnya 45 menit. Kalau dia berangkatnya 7 sampai sana 19.45 dikurangi waktu istirahat 45 menit ya, berarti aslinya perjalanannya hanya 12 jam ya kan? Kan awalnya waktunya 12 jam 45 menit, tapi yang 45 menit kan buat istirahat. Berarti perjalanannya adalah 12 jam. Dengan kecepatannya 65 km per jam, kita cari jarak ya. Nah, pakainya segitiga kayak gini ya. Segitiga jarak kecepatan waktu ya. Nah, ini J, ini K, ini W. Ya, ini kali, kalau ke bawah itu artinya per atau bagi. Berarti kalau kita cari J, J-nya kita tutupi ya. J-nya kita tutupi. Berarti tinggal apa ini? K kali W. Berarti cara mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? 65. Waktunya berapa? 12 jam. Jangan terkecoh ya. Biasanya terkecohnya itu istirahatnya diikutkan ya. Jadi istirahat itu nanti harus mengurangi dari waktu perjalanannya. Ya, jadi diperoleh 12 jam, kecepatan 65 km. Jawabannya 65 kali 12 ya, Bapak Ibu, 708. Oke. Saya rasa ini nggak ada kesulitan kalau mencari jarak kecepatan waktu. Nah, ini sering banget keluar ini ya. Sama, jadi emang yang sudah dipilihkan Mas Umam, di sini itu memang soal yang apa ya, kemungkinan besar itu keluar gitu ya. Walaupun ada banyak kisi-kisi tapi kita bahaskan itu yang sering muncul saja. Diminta mencari rumus suku ke N. Rumus suku ke N barisannya ini. Kalau saya ini ada cara cepat ini. Sebentar, saya tuliskan dulu ya. Di situ kan 5, min 2, min 9, min 16 ya. 5, ketik aja sih. 5. Kemudian min 2. Kemudian min 9. Ini harus Bapak Ibu perhatikan. Min 16 ya. Pertama kita cari dulu selisihnya. Dari 5 menjadi min 2. Dari min 2 jadi min 9. Min 7. Dari min, iya betul sekali. Min 7 ya, jangan dibilang 7 ya, karena ini 5 ke min 2 itu turun, ya kan? Turun, ini ke sini itu turun. Maka kita tulis dulu min 7N. Sebenarnya dari sini sudah langsung ketemu, kan? Yang min 7 yang mana min 7N? Yang E ya, tapi kita buktikan dulu kalau memang betul yang E. Kita tinggal pilih saja yang U1. Ini namanya U1 ya. U1 itu artinya barisan pertama, ya kan? U1 kan itu sama dengan 5, ya kan? Nah, N-nya kita ganti dengan 1. Ya, N-nya kita ganti dengan 1. N diganti angka 1. Maka kalau N kita ganti dengan 1 berarti min 7. Ya kan tadi kan min 7N kan yang kita peroleh kan. Baru min 7N ya. Ditambah berapa? Jawabannya harus 5. Ya. Padahal N-nya diganti dengan angka 1 kan. Karena tadi suku pertama. Berarti min 7 kita kalikan 1. Ditambah berapa? Jawabannya 5. Min 7 kita kalikan 1 berarti negatif 7. Ditambah berapa? Biar hasilnya 5.
Jawabannya adalah berapa? Min 7 ditambah berapa? 12. 12. Iya, jadi bagaimana rumusnya? 12 min 7N. Atau boleh dibalik. Atau min 7N plus 12. Selesai. Gitu. Jadi pertama, saya ulang lagi, cari dulu loncatnya. Ya. 5 ke min 2 itu loncatnya bagaimana? Plus apa min? Ya. Karena tadi negatif 7, ya kita terus negatif 7 kita tambahi dengan N. Terus kita gunakan suku pertama. U1 untuk mengganti N-nya dengan angka 1. Ya. Maka min 7 dikali 1 kan min 7. Ditambah berapa? Biar jadi 5. Gitu kan ya. Jawabannya ditambah 12. Sehingga rumusnya bagaimana? 12 min 7N. Coba saya beri soal. Bapak Ibu cari deretnya ya. Coba. Soalnya ini. Saya juga ngarang aja sih, semoga aja. Sebentar saya. Aduh, nggak ada pensil, nggak ada pulpennya. Sudah saya ngarang saja lah. Coba gimana nih? Rumusnya apa nanti ya? Ini ya Bapak Ibu ya, soalnya ini ya. Min 5, min 3, min 1, kemudian 1. Gimana coba? Min 5, min 3, min 1, kemudian 1. Apa rumusnya? Rumus UN-nya. Coba ditulis di kolom chat. Coba bisa ditulis di kolom chat ya yang sudah ketemu nih. Apa rumus suku ke N-nya? Cari dulu loncatnya. Loncatnya berapa? Min 5 ke min 3. Plus 2. Plus 2. Ditambahi huruf N. Itu kan ya? Terus kita masukkan ke suku pertama ya. Masukkan ke suku pertama. Suku pertama itu artinya U1. Ya, U1-nya berapa? U1-nya kan min 5. Ya kan? Nah, berarti N-nya diganti dengan angka berapa? Kalau sudah bilang U1 min 5, berarti N harus diganti dengan angka 1. Karena kan UN, Bapak Ibu. Ini loh, kan nyari rumus UN. Ini U1, N-nya diganti dengan angka 1. Berarti tadi kita ganti plus 2N, ya kan tadi kan? Plus 2N ditambah berapa? Ya, harus jawabannya min 5. Kan gitu. Karena ini plus 2, jadi saya hapus saja plusnya di depan ya, biar nggak bingung. Nah, berarti yuk kita ganti N-nya dengan angka 1, berarti 2 kali 1, ya kan? Ditambah berapa? Jawabannya harus negatif 5. 2 kali 1, 2 kan ya? 2 tambah berapa? Biar hasilnya malah jadi negatif 5. Min 7. Iya, berarti X-nya berapa? Min 5, min 2. Berarti
Ya kan 2 pindah ke sana jadinya utang 5, utang 2, utangnya 7. Jadi kita simpulkan rumus UN sama dengan ini tadi masuk ke sini lagi kan 2N plus X kan. Berarti 2N X-nya berapa tadi? X-nya berapa? X-nya ketemunya min Min 7. min 7. 7. Nah, gitu. Harus mau nulis, nggak bisa kalau nggak nulis. Ya, ini di awal nggak ketemu. Jadi ternyata rumusnya 2N min 7. Jadi kamu yang penting tahu loncatnya dulu. Nah, ya kan? Ketemu kan loncatnya tadi dikalikan dengan angka 1. Berarti kan sudah ketemu 2. 2 tambah berapa? Biar hasilnya negatif 5. Oh, ternyata 2 ditambah negatif 7. Berarti temennya 2N adalah min 7. Sehingga rumus sukunya adalah 2N min 7. Itu ya. Oke, sip. Yo. Saya lanjut. Ya, saya mute dulu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, nah ini gampang ini. Disajikan salah satu KD muatan matematika kelas tinggi, peserta dapat merumuskan IPK sesuai karakteristik siswa. Salah satu KD mata pelajaran matematika di kelas 5 ini KD-nya ini Bapak Ibu, mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Sudah jelas ya? Berikut ini adalah indikator yang tepat kecuali. Yang mana yang bukan bangun datar? Sudah jelas banget. Yang bangun ruang kan ya? Balok. Yang Balok bangun ruang. Iya, betul. Ya, kata kecualinya tolong jangan sampai lupa. Langsung nomor berikutnya. Diberikan indikator KD tentang muatan pembelajaran matematika kelas tinggi. Ya, di sini peserta dapat menganalisis kegiatan yang termasuk bagian membuka pelajaran. Jadi nanti di soalnya itu Bapak Ibu harus bisa milih yang mana yang kegiatan pendahuluan. Nah, Bapak Ibu kan sudah melalui tahap PPL, bahkan PPL-nya sampai 3 kali. Masih diuji lagi di UKIN. Nah, harusnya kan sudah ngelotok toh di kegiatan pendahuluan itu yang dilakukan kan ada 3 ya. Ada 4 ya. Motivasi, apersepsi, tujuan, sama salam di awal. Ada salam, apersepsi, motivasi, sama tujuan pembelajaran. Ya kan? Disampaikan di bagian pendahuluan. Maka kecuali yang tidak, yang mana? Jelas yang E. Siswa membuat dan mengeksplorasi. Ya, sudah materi itu. Berarti masuknya di kegiatan inti. Kalau yang A benar ya. Memberikan salam, dibagi berkelompok-kelompok, memberikan persepsi, menyemak penjelasan tentang hari ini nanti kegiatannya mau ngapain. Berarti betul, itu di bagian tujuan. 32. Peserta didik kelas 6 SDN Pelita Bangsa sedang mengamati demonstrasi praktikum nyala lampu dengan 3 warna berbeda. Lampu putih menyala tiap 12 menit, lampu kuning menyala tiap 18 menit, sedangkan lampu biru menyala tiap 24 menit. Ketiga lampu menyala bersama-sama
Untuk itu, menyala bersama pukul 10 ya. Untuk itu jika guru ingin meminta peserta didik membuat hasil, lah, sudah jelas ini. Hasil pengamatan. Yang diminta itu penilaiannya adalah penilaian terhadap hasil pengamatan. Berarti penilaian apa kemarin kalau sudah ikut di pedagogi harusnya bisa. Hasil pengamatan, hasil laporan, laporan hasil itu masuknya penilaian produk. Ya, jelas ya, karena ini keterampilan. Penilaian produk bisa praktek portofolio, tapi kan yang dinilai adalah hasil laporannya. Ya, produk hasil laporannya. Maka itu penilaian produk. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini masuk ke perbandingan. Perbandingan 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi. Kalau kita tulis makanan bayi kita misalkan M, susu bayi kita misalkan S ya. Ini dari kalimat pertama. M dibanding S, makanan banding susu itu adalah 2:5. Maka dari itu ini kita kalikan ya. M kali 5, 2 kali S. Ya, maka M-nya berapa? 2/5 S. Atau kita balik cari S, S-nya bagaimana? 5/2 M. Ini yang informasi pertama. Informasi yang kedua, 9 makanan bayi dan 4 susu bayi. Nah, 9 makanan bayi dan 4 susu bayi bayarnya 228.000. Maka di sini kita ganti dulu Bapak Ibu. Kita ganti dulu. Ini boleh pakai, ini pakai substitusi ya. Sebentar, saya buatkan yang eliminasi saja. Nah, daripada nanti bingung kalau pakai substitusi. Yang pertama kan kita tulis dulu ya. Oh ya, sama aja deh. Sama aja Bapak Ibu sebenarnya. M dibanding S itu kan sudah diketahuinya 2/5. Kalau saya, ini langsung saya tulis 2X, yang ini saya tulis 5X gitu. Jadi biar nanti nggak pakainya pecahan. Terus yang kedua diketahui 9M ditambah 4S adalah 228.000. Yuk sambil nulis. Maka di sini M-nya kita ganti dengan 2X ya. Berarti 9 dikalikan 2X ditambah 4 dikalikan S-nya kita ganti dengan 5X. Sesuai perbandingan yang ini tadi loh Bapak Ibu. Di perbandingan itu kan 2X dibanding 5X toh. Berarti M-nya tuh kita ganti 2X, S-nya kita ganti 5X. Dengan 228. 9 kali 2, 18X. 4 kali 5, 20X. Sama dengan 228. 18 tambah 20X berarti di sini 38X. 38X-nya berapa? 228.000. Sehingga kita cari X-nya adalah 228 dibagi 38. Berapa ini Bapak Ibu jawabannya? X-nya 228 kita bagi 6.000. dengan 38. 6.000. Ya, oke. 6.000 ya. Terus setelah itu baru kita cari apa? Kita cari M sama kita cari M sama kita cari S-nya ya. Tadi kan sudah diperoleh nih X-nya 6.000. Kita kembalikan ke sini ke awal tadi, M-nya kan 2X ya. Berarti makanannya berapa harganya? 2X. Berarti 2 kali 6.000 berapa? 12.000.
Gitu ya, daripada pakai pecahan pusing kan ya. Terus S-nya berapa kalau susunya? Susunya kan tadi 5X kan di perbandingan. Kita misalkan berarti ini 5X sehingga jawabannya 5 kali 6.000. Nah, berarti 30.000. Nah, gitu kan lebih mudah Bapak Ibu. Jadi biasakan kalau perbandingan itu belakangnya dikasih X saja biar gampang ya. Sium ya. Memberi isi. Ya. Oke, terus selanjutnya yang ditanyakan apa? Belum selesai loh ya. Yang ditanyakan itu harga 5 dus makanan dan 7 dus susu bayi ya. Berarti kita cari yang ditanyakan adalah 5M ditambah 7S ya kan? Berarti 5 kali 12.000 ditambah 7 dikali 30.000. 10.000. Ya kan? Berarti 5 kali 12.000 itu 6. 60.000. 60.000 tambah 7 kali 30, 210.000. 210.000. 200, 270. 10 Ya, ditambah 10, betul. 210. Ya, bisa ya. Jadi daripada tadi Bapak Ibu saya beri yang ini pakai perbandingan substitusi kesulitan. Jadi caranya nanti bisa pakai yang kayak gini ya. Jadi kita misalkan karena tadi perbandingannya adalah makanan banding susu 2:5, cukup kita tulis dengan 2X sama 5X ya. Terus diketahui lagi 9 makanan ditambah 4 susu, 228.000. Maka M-nya kita gantikan dengan 2X, S-nya kita ganti dengan 5X. Di sini gantinya ya. Berarti ini 9 kali 2X itu 18X, 4 kali 5X berarti 20X. 18 tambah 20, 38X, 228.000. Berarti X-nya berapa? 228.000 dibagi 38. Oh, X-nya diperoleh 6. Belum selesai. Setelah diperoleh X, cari dulu harga makanan sama harga susunya. Cari M sama cari S-nya. Nah, setelah ketemu M sama S juga belum selesai lagi. Yang ditanyakan apa? 5 dus makanan bayi ditambah 7 dus susu. Berarti 5 kali 12.000 ditambah 7 kali 30.000. Itu ya. Oke, saya lanjut. Tiga siswa, yaitu Amir, Budi, dan Chandra, mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapat suara 2 kali suaranya Budi, serta Chandra mendapat suara 6 kali suaranya Amir. Di sini diketahui Amirnya itu 2 kalinya Budi, maka kita ganti A adalah 2B. Budi berarti tetap B. Nah, sekarang Chandra. Amir mendapat suara 2 kali Budi serta Chandra C. Itu ternyata 6 kalinya Amir, 6 kali A. Berarti 6 dikali A-nya berapa? Tadi 2B, kita ubah di sini. Berarti 6 kali 2, 12B. Sehingga perbandingannya A-nya kita ganti 2B, B-nya tetap B, C-nya kita ubah jadi 12B. Ya. Dan ditanyakan, jika jumlah suara yang ada 300 suara, berarti ini jumlah 300, berapakah suara yang diperoleh Budi? Ya, berarti kita ganti dulu ya nih ya. A-nya kita ganti dengan 2B, B-nya tetap B, C-nya kita ganti dengan 12B. 2B tambah B, 3B. 3B ditambah 12B, itu 15B. 15B sama dengan 300, berarti B-nya berapa? 300 dibagi 20. Ya. 300 dibagi 15. Jawabannya B-nya adalah 20.
Ya. Kalau ini menurut saya nggak begitu sulit, tapi monggo sih Bapak Ibu harus terbiasa mengubah variabelnya. Coba dibaca dulu nomor 453, kenapa jawabannya itu. Kan kalau saya tanya apa jawabannya, di situ sudah ada. Sekarang pertanyaannya, saya tanya mengapa kok jawabannya itu, kata kuncinya apa. Saya izin minum. Ayo, apa ini kira-kira jawabannya dan alasannya apa? Ya, ini benar nyata ya ini ya. Jadi materi pengurangan kebetulan pas masa pandemi anak kurang menguasai teknik, maka nanti yang pusing itu guru kelas berikutnya ya. Jadi di sini banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomenanya itu? Ya, Mas Imam. Yang A, teori belajar matematika dari Harrell bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. Sepertinya kurang tepat ya kalau di materi ini ya. B, teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Ini ya benar teori ini, cuma kurang tepat di sini ya. C, teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D, belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. Ataukah E, siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan oleh teori belajar Brosel. Ya, di sini kelas 1 loh Bapak Ibu ya. Bayangkan saja kelas 1. Pengurangan hanya disuruh melihat video. Kira-kira kan pasti gagal ya. Kenapa? Ya biasa. Coba jadi guru kelas 1. Pasti kan ngajari 3 kurangi 2 itu saja harus dipraktekkan kan ya. 3, yuk tangannya 3. Dikurangi 2, ditekuk 2. Gitu ya. Disembunyikan 2. Masih berapa? 1. Nah kayak gitu. Berarti kalau di kasus ini, di kasus SD kelas 1, dia gagal memahami pengurangan. Karena di masa pandemi hanya menggunakan media video itu gagalnya karena siswa itu harus banyak praktek ya, harus banyak benar-benar melaksanakan. Misalnya 7 kurangi 5 ya boleh tuh praktek pakai apa namanya sedotan, pakai stick misalnya gitu ya, punya 7 terus diambil 5. Oh, berkurang 5. Jadi berapa? Oh, tinggal 2 gitu ya. Jadi anak kelas 1 SD itu belajarnya masih tahap seperti itu, Bapak Ibu. Nomor 44, silahkan dibaca dulu. Coba dikasih tahu saya alasannya. Ya, ini sebuah persegi panjang kan, Bapak Ibu ya. Sisinya itu 4 cm kali 6 cm.
dibagi lagi menjadi 4 persegi, dan 2 diantaranya diwarnai. Jadi ini kan punya awalnya 1, ini dibagi jadi 2 persegi. Ya, diantaranya diwarnai dulu. Terus ini dibagi lagi, diwarnai. Terus ini bagian ini dibagi lagi, dan seterusnya. Setiap persegi panjang yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Siswa akan menghitung luas permukaan yang sudah diwarnai. Adalah titik-titik. Bagaimana seharusnya siswa memulai menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira bagaimana siswa akan memulai menyelesaikan masalah yang diberikan guru itu? Karena mungkin nanti ditanya tuh, pola ke 100 yang diwarnai berapa gitu ya. Apakah A, bertanya kepada guru apa yang harus dilakukan? Ataukah B, mengingat materi yang baru saja dipelajari? Ataukah C, mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. Ya, jadi identifikasi dulu. Mencari pola pengubinan juga betul. Mas, belum kita cari pola pengubinannya, kita identifikasi informasinya dulu ya. Berarti yang tepat adalah yang C. Cek, Mas Umam sudah bergabung. Masih di jalan, Mbak? Masih di jalan. Oh, iya. Ini nanti saya selesaikan semua. Nah, apa malam masih ada sesi sama jenengan? Oh iya, nanti malam IPA ya, Mbak? IPA atau ganti? Enggak matematika ini enggak diselesaikan dulu apa besok lagi gitu nanti matematikanya? Ya. Besok lagi aja sama jenengan biar enak. Jadi Oh ya biar sudah. yang sore. Nek Oke. malam matematika kayak berat. Ya sudah. Oke. Berarti ini nanti saya selesai saya dulu dilanjutkan besok gitu Bapak Ibu. Nah, untuk IPA nanti malam sesi IPA sama Mas Umam. Itu ya. Jadi tidak seperti tadi kan saya tadi awalnya ngiranya Mas Umam melanjutkan matematika ini sampai selesai baru besok ganti mapel IPA lah. Ini enggak. Jadi matematika nanti tetap sama saya lagi besok sama jamnya ya, jam 3.15. Terus untuk IPA-nya nanti malam sama Mas Umam. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi ini memang saya menjelaskannya pelan karena kalau saya jelaskan cepat nanti ada yang belum paham, nggak apa-apa karena kita masih ada ketemu lagi di ini hari Selasa kan ya. Kita masih ketemu lagi hari Rabu, Kamis gitu. Jadi matematika insya Allah materi selesai. Nanti untuk yang IPA, IPS B-Indo kan sudah kemarin ya, IPA, IPS, PPKN nanti sama Mas Umam. Oke, saya lanjut. Kayaknya ini nanti soal terakhir, jadi saya lanjutkan besok sama rekamannya nanti saya kirim. Andi harus membuat sebuah persegi. Dengan cara penggabungan beberapa gambar di bawah ini tanpa adanya tumpang tindih antara dua gambar yang berbeda. Jadi ini Bapak Ibu, modalnya anak itu punya potongan ini loh berbentuk huruf L kan ini ya. Tapi gurunya itu memberi tantangan. Coba gimana supaya ini kalau disusun nanti menjadi bangun persegi. Ya, contohnya gini, contohnya ini ya, ini sudah dikasih contoh. Kalau saya beri tambahan 1 begini, ya, sudah membentuk bangun persegi apa belum? Belum kan? Karena apa? Panjangnya 5. Ya, panjangnya 5, lebarnya 4. Maka belum membentuk persegi. Ini loh Bapak Ibu.
Ini kan modelnya ini ya, modelnya adalah huruf L ini. Ini kan. Maka kan gabungkannya kan nalarnya digabung di sininya gitu kan ya. Saya taruh di sampingnya. Nah, ini digambar seperti ini. Ternyata setelah dua gambar ini digabung belum membentuk sebuah persegi kan? Kenapa? Karena ini panjangnya tuh 4, ini kesininya 4. Lebarnya 4 ditambah 1, lebarnya 5 atau tingginya 4, lebarnya 5. Berarti kan belum bangun persegi ya. Wong persegi itu syaratnya sisinya sama. Nah, berarti ini diubah menjadi kayak gini Bapak Ibu. Ya, ini diubah menjadi kayak gini. Paham kan ya? 5 kali 4. Maka apa yang akan kita lakukan ini dengan 5 kali 4-nya ini? Nah, kita coba susun seperti ini. Ya, 5-nya ini kita susun ke kanan sebanyak 4. Ya kan? 4-nya ke atas ini kita susun ke atas sebanyak 5 tingkat. Nah, sehingga nanti membentuk sebuah persegi ya. Perseginya berapa di sini? Kesininya 4 cm dikali 5 tingkat berarti 20 cm ya. Terus kesininya juga sama. Sininya 5 cm dikali susun 4 berbaris 4 berarti juga 20 cm. Sehingga ini sudah membentuk sebuah persegi 20 cm sama 20 cm. Belum selesai ya. Terus kita hitung. Berarti ada berapa bangun kotak? Ya, tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali tuh 2, 3, 4. Berarti 5 kali 4 bangun kotak. Kotak yang ini loh, kotak kayak gini. Ini nanti sebanyak 54. 5 kali 4. Berarti berapa? 20. Tapi pertanyaannya kan bukan bangun kotaknya toh. Yang ditanyakan letter L-nya toh. Lah, satu kotak ini adalah 2 letter L. Berarti letter L-nya ada berapa nanti? 20 kita kalikan lagi dengan 2. Berapa? 42. Itu ya Bapak Ibu ya konsepnya ya. Tak ulang. Pertama letter L-nya kita gabung. Ya kan? Kita gabung letter L membentuk kotaan. Ya. Kotaannya berapa ukurannya? 5 kali 4. Lah biar jadi persegi maka gimana? Maka 5-nya kita susun menyamping 4. Ya kan? Berarti kan nanti 5-nya kali 4 kan 20 cm. 4-nya ini kita susun 5 tingkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti juga 20. Nah, sudah memenuhi syarat persegi ya. Sisinya sama panjang. Setelah itu kita hitung nih kotaknya ada berapa. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, berarti ada 20 kotak. Tanyaannya letter L-nya berapa? Kalau kotaknya 20 lah, satu kotak kan 2 letter L. Berarti jumlah letter L-nya ada 40. Itu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini saya materi matematikanya sudah lumayan menyenangkan ya. Ya gitulah Bapak Ibu, kalau orang yang nggak suka matematika mungkin ya males belajar matematika, tapi makanya jangan sampai kita males gitu. Ya ini untuk materi matematikanya sebenarnya sudah separuh ya dari pembahasan yang diberikan Mas Umam ke saya. Slide-nya masih tinggal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 10 slide saja. Nah, ini nanti saya lanjutkan besok. Sambil nanti boleh tanya jawab ya. Monggo kalau ada pertanyaan terkait konsep matematika, boleh banget ditanyakan. Misalnya ketemu soal kayak gini, gitu boleh. Ya, nanti materi kita kirim dan juga rekamannya. Insya Allah kalau ini rekamannya di saya semua, jadi langsung saya langsung saya upload di
YouTube ya. Nanti linknya bisa langsung dibagikan. Itu Bapak Ibu, selamat sore. Tolong tetap jaga kesehatan, istirahat dulu karena nanti malam masih Zoom lagi sama Mas Umam materi IPA ya. Iya, Oh, Mas Umam udah baru sampai sampai ya. rumah saya, Mbak. Ya, nggih. Karena kalau saya teruskan nanti sampai jam 5, mesti nanti malam sudah lemes kayaknya, Mas. Jadi ini baru separuh, nanti yang separuh tak lanjut besok. Tapi yang untuk hitung-hitungan sudah terbahas semua sih, tinggal 2 nomor. Sambil besok kalau ada tambahan soal dari Mas Umam, saya bahas lagi. Gitu. Ada tambahan mungkin dari Mas Umam? Oke, nambah sedikit aja, Mbak. Nanti malam kita mulai jam 19.30 ya, Bapak Ibu. Karena ini juga baru sampai rumah, istirahat sebentar sambil membuat ore-orean pembahasan. Tapi nanti Zoom kita buka 19.15, nanti pakai link yang ini aja ya, Mbak, biar enak. Link yang terakhir ya, Bapak Ibu. Nggih, Pak. Oke, siap-siap. Jadi Mas yang sama ya, Pak? Iya, link yang ini, link yang ini. Iya, Pak. Siap. Iya, Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa dulu ya sebelum nanti kita akhiri. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk belajar bersama. Tetap jaga kesehatan. Nanti malam start jam 19.30 dengan Mas Umam materi IPA. Nggih. Kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup dari saya, mohon maaf banyak kesalahan Bapak Ibu dan juga Mas Umam, jaga kesehatan juga nggih. Baru sampai rumah istirahat dulu. Nggih, sampai jumpa nanti malam. Insya Allah saya ngikut tapi nggak bisa full nggih. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Izin live dulu ya, Mbak. Duluan live.